Baik, sekarang kan lagi masyarakat ya bukan merasa resah tapi kan dengan uh, hidup-hidupnya informasi tentang uh, pungutan dia yang mengatasnamakan PDP itu menurut Bapak sebagai ketua dewan dalam dari partai PDP kira-kira Ya, pendapat ya. Saya harus bilang dulu ya. ya Saya harus bilang sebagai kader partai dan sebagai ketua ya DPD. Kalau begitu saya bicara dulu sebagai kader partai. ya Nah, sebagai kader partai, ketika melihat fenomena yang ada di masyarakat, berkembang di medsos, di apa semua ini, lalu meresahkan kepada masyarakat dan bahkan mengatasnamakan partai, maka kami telusuri. Secara organisasi kami cek di provinsi, di tingkatan kami di sana, lalu secara ini juga kami cek juga di pusat, bahwa ternyata program itu tidak ada program partai yang mengatakan itu. Memang kami bahwa secara partai mendorong kepada pemerintah, sekali lagi mendorong kepada pemerintah untuk memprogramkan rumah layak huni kepada masyarakat yang tanpa ada pungutan biaya sepeser. Nah, sehingga dengan demikian, ketika ada berita yang viral bahwa ada mengatasnamakan partai, maka secara partai saya diutus langsung oleh pimpinan partai saya untuk melaporkan di Polres, untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak, pada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan partai. Nah, itu laporan polisinya jelas. Sehingga dalam perkembangan kasus laporan itu, sampai dengan hari ini sudah ada penetapan tersangka 5 orang, dan ditambah lagi kemarin itu ada penetapan tersangka 1 lagi yang ya inisialnya YL sebagai ketua tim relawan Sesumbar yang diiris oleh Polres. Maka tentunya kami sebagai partai, kami juga ingin meminta mereka mengklarifikasi siapa yang memerintahkan, kenapa mengatasnamakan partai. Emangnya yang perintahkan itu adalah orang pengurus partai tingkat pusat atau hanya orang yang mengaku sebagai pengurus partai, tapi dari legalitas KTA-nya ke struktur kepengurusannya tidak jelas. Nah, ini yang kami lihat. Kalau memang itu perintah partai, ya tidak mungkin juga ini mereka dipakai yang relawan. Pasti instruksinya akan lewat struktur partai untuk bisa tetap jalan. Tapi sampai dengan hari ini bahwa tidak ada perintah partai yang mengatakan bahwa silakan tunggu atau yang mengatakan relawan. Gitu. Tapi itu yang melakukan pungutan itu bukan masuk dalam kepercayaan. Mereka itu kami sudah cek semua, yang 5 orang itu tidak masuk dalam partai. Bahkan Ibu YL ini yang koordinator Sesumbar. Bahkan kami telusuri kemarin itu bahwa ternyata dia tahun 2019 kemarin itu dia caleg dari Partai Berkarya di Sumba Barat. Dia caleg nomor 6 Berkarya. Nah, berarti masa anehnya kok mereka dari partai lain mengatasnamakan partai, berarti ini penipuan dong. Masa partai dari pusat lebih percaya mereka di luar partai. Dari 5 tersangka tadi, apakah tidak menutup kemungkinan masih ada banyak tersangka lain lagi selain? Ya, tergantung kami kan sudah melaporkan ke Polres, tergantung perkembangan penyidikan dari Polres. Bahwa kalau masih ada yang terlibat, ya kita intinya bahwa kita itu berantas betul ya. Harapan kami partai, dan ketika ada yang tersangka 5 orang ini tambah YL ini sudah jadi tersangka, maka pintu itulah untuk kita berantas semua dari akar supaya jangan lagi ada pembunuhan di masyarakat. Kami mendapat data bahwa persoalan ini sudah sejak lama terjadi. Apakah selama ini Bapak sebagai anggota partai di dalam kader partai tidak mendengar persoalan ini kan di tengah masyarakat? Baik, memang persoalan ini dia muncul pada tahun 2019, 2020, 2021 dan sampai sekarang.
ketika dia muncul pada tahun 2019, 2020, kami sudah laporkan di Polres bahwa ini ada pencatutan nama baik partai, dan laporan polisi kami di Polres tidak ada tahun lalu, dan bahkan ya sudah ada juga yang dicari, dipanggil tapi tidak pernah ditembak. Antar satunya yang dicari waktu itu? Ya nanti informasinya di Polres, kan BAP-nya kita ada di sini. Nah, ya kalau periksa saya apakah ada kemungkinan bahwa akan ada TSK lain lagi? Pertama tergantung dari pengaman penyidikan, tapi kalau menurut saya harus berantas dari akar sampai atasnya. Informasi yang kami dapat bahwa sejak tahun 2019 sudah dihembus informasi yang pungutan. Apakah memang tadi saya simak Pak punya ketua laporan sudah ada di Polres. Kira-kira yang kami dapat data ada oknum tertentu dari wilayahnya dapilnya Bapak. Apakah itu tidak terganggu tentang kondisi politik ke depan? Ya, kalau saya ya kalau sudah melanggar hukum, sudah melanggar aturan dan bahkan sudah melakukan penipuan, sudah menyesalahkan masyarakat kecil, menipu rakyat kecil, saya pikir saudara kandung saya pun kalau sudah saya silakan. Jangan satu dapil, saudara kandung saya kalau dia berbuat salah, silakan diproses. Apalagi yang sifatnya ya karena satu dapil atau satu kecamatan, silakan diproses. Dan ini kami akan minta mendorong kepada pihak penyidik supaya bongkar semua, baik kasus yang terjadi pada tahun 2019, 2020, 2021 dan sampai dengan 2022 ini dibongkar semua. Harus dibongkar. Tidak ada yang tambah hukum. Apakah nanti terkait pemilu 2024 tidak ada pengaruh terjadi begitu? Ya pasti ya kalau kita diamkan pasti ada pengaruhnya. Kalau kita diamkan pasti ada pengaruhnya. Makanya kita ketika mencabut nama partai, mengatasnamakan partai untuk pungut uang dengan janji yang bertujuh dan rumah lain ini, dan ketika kami klarifikasi ke pimpinan yang lebih tinggi dari kami dan mengatakan bahwa tidak ada